Oke, balik lagi sama gue Adit di sini, teman-teman Great Otomotif. Dan kali ini ada satu Suzuki Jimny lo. Vin, kok turun, Vin? Ini Ersas, bro. Oh, gila. Vin, ini Ersas. Gimana Ersas, sih? bro. Ini Jimny loh. Iya, lastless model ya Jimny ya. Ini generasi 4, gila. Ini gimana kok bisa turun gitu? Jadi gini, sebenarnya awalan gua ambil Jimny tuh ya emang satu gua tertarik dari desain. Oke. Desainnya itu bukan Jimny yang modelnya mungkin apa ya, lebih futuristikan. Tapi balik lagi ke era lama. Dan kenapa bisa Ersas? Kepikiran kayaknya dengan mobil seperti ini untuk dibawa ke hutan kayaknya jarang. Apalagi zaman seperti sekarang. Itu udah pemilihan yang ibaratkan konsep, gue pengen ngerubah si Jimny ini kenapa nggak digunakan untuk menjadi city car. Tapi ini emang genetiknya kan mobil off-road ya. Gue masih gila mind blowing cuy. Gila mind blowing banget, gue nggak ngerti ya. Oke, ini alasannya tadi udah dijelasin gitu kan, kenapa pilih Jimny. Gue masih nggak habis pikir nih, ini udah lo ubah kayak gimana nih? Jadi gini, awalannya gua di sini lagi mengembangkan produk, bro, sebelumnya. Kita di sini lagi berusaha menciptakan produk gimana cerita orang bisa pakai bersama-sama. Dalam artian kita desain sendiri di sini, kita build di sini untuk mobil-mobil yang nggak selalu mobil baru, lama pun kita juga ada body kit full set, ini udah ganti semua. Oh iya, kalau teman-teman lihat ya secara frontal nih ya. Jadi grill, engine hood, bumper. Yes. Itu bener-bener kita di sini pengen ngerubah konsepsi Jimny-nya itu sendiri. Yang tadinya off-road gitu kan, gue pengen jadi nih mobil tuh tampil di kota gitu. Oh gitu. Tapi penggunaan Ersas ini sebenarnya emang kita belum uji untuk off-road. Cuman di luar sana juga mungkin udah ada yang pakai off-road tuh pakai Ersas ada. Oke. Jadi kita beraniin diri kalau emangnya dia show off di kota, dia terlihat mobil tambah ceper kan tambah cantik ya bro ya, tambah lucu gitu kan. Apalagi dengan basic modelnya Jimny ini yang kecil bodinya. Gimana kalau mobil kecil kita ceperkan kan itu lucu banget pasti. Gue mau ke Ersasnya dulu. Ini bisa sependek apa? Boleh dicoba nggak? Boleh, kita coba ya. Tuh, ini bisa naik. Oh. Nah, ini turun. Tuh. Ini turun nih depannya nih. Ini gue lagi coba settingan paling rendahnya. Ini paling rendahnya nih gue lagi coba. Ini udah depan, ini belakang. Wah gila. Jadi mobil kita bisa bilang dia small SUV ya? SUV bisa. Tapi jadi pendek gitu. Kita kenal SUV itu ya utility car gitu kan? Utility yang dimana gede, tinggi gitu kan. Nah kita balik prinsipnya di sini. Mobilnya kecil kita ceperkan. Sebentar, ini udah pernah dibawa jalan-jalan keliling Cirebon sini? Kalau untuk uji coba mesinnya kita udah pernah muter. Cuman emang kalau di sini emang mobil lagi develop terus, jadi kita akhirnya standby-kan di sini dulu gitu. Oke. Tapi udah pernah dicoba jalan dan aman dong? Aman banget, aman banget. Nah, enough for the Ersas. Gue pengen ke body kitnya. Ini kalau kita pernah dengar, dan lu pasti pernah dengar juga Vin ya, ada Little D. Little D ya. Ya, tapi kan itu luar. Dan ini adalah local version dari namanya Earth Saber. Nah. Gokil. Nah, untuk develop body kit ini sendiri itu makan waktu berapa lama sih? Kalau untuk pembuatan body kitnya itu kita di sini kemarin habiskan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, cukup. Untuk mendesainnya ya? Iya, untuk mendesain. Karena kita pikir sekarang gini, banyak di luar sana tuner-tuner Jimny itu yang membuat si Jimny itu tampilannya seperti mobil apa pada era lamanya. Contoh, Little D kan mirip kayak Defender. Iya, Defender. Terus juga ada tuner-tuner lain yang mungkin membuat si Jimny ini kelihatannya seperti Hummer atau Rubicon. Iya, benar. Kan itu kan kayak apa ya, membuat si kecil ini nih hilang ciri khasnya. Kayak berubah identitas ya. Jimny
G-Class Mini Iya, itu kan ada G-Class kan di Mini. Jimny Benar, kan. benar. Jadi kalau gua di sini pengennya gimana caranya kita ini bisa membuat suatu desain yang punya signature sendiri. Tidak merubah si Jimny ini menjadi mobil lain, tapi kita punya emang desain varian khusus tersendiri gitu. Yang tentunya ada ciri khasnya gitu kan. Jadi kita bukan pengen di sini ngembarin mobil apa gitu. Tapi justru gua di sini pengennya membikin desain seperti apa. Dan memperkuat si karakter Jimny itu ya. Karakternya Jimny itu sendiri. Gitu. Nah ini secara konsep desainnya tuh kita bisa bilang seperti apa? Sporty atau apa? Kalau di sini gue selalu kalau ambil aliran nggak terlalu yang performance banget alias sporty, enggak. Tapi lebih ke aesthetic look. Tapi daleman dia itu kegunaan fungsinya itu jelas. Contoh kayak di sini grill di bawah ini kan biasanya orang-orang menggunakan apa ya, potongan biasa. Tapi kalau di sini gue bikinin air scoop yang untuk mendorong si angin ini tidak terhambat di sini ya. Jadi bener-bener ini udah aerodinamisnya juga diperhitungkan udah kita pikirin semua. Dan kenapa grill bisa begini? Karena kan satu, ini radiator kelihatan banget gitu. Bener, ada expose gitu ya. Ada expose dan gue lebih persipit lagi nih. Jadi kecil langsung direct ke radiator namanya si angin, dan karena ini fog lamp kita lepas, balik lagi fashion all function itu kiblatnya kita di sini. Kita nggak mau ngurangin fungsi dari mobil ini. Jadi kita pikirkan si fog lamp ini naik ke atas grill. Dan gunanya jika mobil dipakai ada jalan bebatuan atau apa, misalkan bumper terkena apa hentakannya kencang, rusak gitu, tapi fog lamp tetap aktif. Jadi tidak turun ke bawah atau enggak hilang di jalan. Jadi tetap steady di atas. Pas malam juga kalau lagi lewat visibilitas tetap aman ya. Tetap aman semua. Kita semua udah pertimbangkan di titik fashionnya dan functionnya juga. Tapi kalau mobil gue di sini sekarang udah nggak turbo kayak si Expander merah tuh. Gue lagi uji coba ada sesuatu yang baru under the hood di sini. Gitu. Akan kita omongin nanti setelah hoodnya. Nah ini hoodnya kenapa dibikin seperti ini? Satu, awalan mulanya gue kan pasang alat itu sehingga kap mesin standar Jimny yang flat itu mentok dengan alat itu. Jadi akhirnya gue ngedesain gimana cerita juga si kap mesin itu kelihatannya lebih naik ke atas dan tentunya kalau untuk segi desain kan lebih gagah. Jadi mobil ini kalau dilihat dari sisi kayak 3 dimensi view gitu, 3D view kayak lebih gede, padet gitu lebih ya. Padet. Tadinya Jimny kan rata banget gitu. Nah ngomong-ngomong soal yang tadi, rahasia di balik kap mesin, itu udah lo apain, Vin? Nah ini langsung gue bocorin aja nih. Bocorin dong. Awalannya gue udah berhasil bikin expander turbo daily drive. Yoi. Cuman di sini kita sama-sama bukan pengen ya, kepo juga. Kenapa orang itu harus selalu memilih turbo? Dan sedangkan di sini tuh ada satu alat juga aliran yang bisa membikin si kekuatan mobil tersebut sebanding dengan turbo. Iya. Gue pasang supercharge di ini mobil. Anjir, torsinya nonjok banget dong. Untuk tekanan bawahnya jauh. Iya. Enak banget. Parah ya. Gitu. Harusnya sih cocok ya buat mobil off-road ya. Ya, karena kalau off-road itu kan dia mainnya di rasio kecil biasanya kan yang kecil, bener. Akselerasi di pertama torsinya itu kan harus gede. Akhirnya gue pilihlah si supercharge ini untuk mendukung segi situnya. Itu pakai apa tuh? Gua supercharge sebenarnya ambil dari Sprintex mereknya. Sprintex ya? Sprintex kita. Itu dari mana tuh? Itu produk Jepang. Produk Jepang, oke. Nah itu bedanya supercharge dan turbo gitu kan. Kalau turbo itu kan menggunakan angin. Kalau supercharge itu konstruksinya mengandalkan puli si mobil tersebut dipercepat kan. Iya dipercepat benar. Nah, gitu. Pernah dites belum sih untuk dyno? Kalau dyno, gua rencana mungkin dekat-dekat ini akan gua dyno. Sekalian gua mungkin akan naikin injektor. Karena sekarang kan gue develop mesin standar gitu. Gimana caranya dia menaik, powernya kan naik dengan menggunakan supercharge. Tapi kayaknya kemarin gue tes kurang dahsyat. Makanya gue butuh satu item itu lagi. Targetnya berapa memang torsinya? Jimny standar tuh sekitar 110-an mungkin 110-an, ya. 110 mungkin nggak terlalu banyak. Gue 150-160 tapi torsinya gue 2 kali lipatkan. Oh, jadi sampai 200. Ya, mudah-mudahan torsinya bisa segitu. Apalagi ini mobil kan 4 wheel ya. Iya. Nah, kayaknya bakal lebih enak lagi sih. Torsi 200, 4 wheel drive. Buat nyakar tanah pas manjat enak banget kayaknya ya. Enak banget, gitu. Keren. Nah, itu untuk ngimbangin performa si supercharge itu apalagi yang diubah pada mesin?
Tentunya jalur-jalur kayak header segala macam kita rubah semua. Untuk angin masuk kita buangnya juga normal gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak angin masuk ke dalam mesin mobil, tapi kita pikirkan jalur exhaust-nya juga. Oke. Gitu. Nah berarti knalpot ada yang berubah dong? Kita rubah knalpot udah ke samping. Ke samping ya? Ke samping. Konstruksi kita full dari depan sampai tengah. Kita buang ke samping agar tetap terlihat seperti mobil off-road sprint rally pada zamannya sekarang gitu. Iya, benar. Gitu. Mantap. Oke, nah ini kan torsinya udah nonjok banget nih. Cuma kan masih belum di trial and error nih untuk kaki-kakinya nih. Iya, betul. Apalagi. Nah, kalau kaki-kaki airsas ini pakai berapa titik? Nah, ini airsas gue pakai 2 titik. 2 titik, jadi depan belakang aja? Depan belakang aja, karena gue pikir airsas 2 titik itu paling simple konstruksi banget selangnya ya? Gitu kan. Untuk mengurangi accident lah gitu. Seenggaknya selang-selang tuh kita udah tahu gitu di titik-titik mananya. Kalau 4 titik kan kita bisa pusing, di mana nih nanti bocor nih kakinya. Kompleks banget Kompleks banget gitu. Oke. Nah itu pakai apa untuk airsas? Sebut merek Ergen. Pakai Ergen. Gue pakai Ergen. Oh, tapi lu pasang sendiri di sini? Kita pasang semua di sini. Oh, nggak dilempar ke kita pasang Jakarta semua ya? di sini. Oke. Keren. Nah, ini lebih kece lagi. Yang gue lihat temen-temen di bagian pelek. Peleknya tuh udah nggak standar ya. Iya. Diganti, diwarnain lagi tengahnya sama face-nya tuh ada warna hijaunya juga ya. Betul. Nah, ini pakai pelek apa? Ini model Stilis namanya. Oh, Stilis. Stilis ring 15. Gue pakai ban yang semi pacul, semi tahu ya, Axelera. Dan ya kalau menurut gue ini pelek yang konstruksinya model-model off-road tapi ringnya bisa dicat warna body, kayaknya bakal kelihatan mobil tuh lebih clean. Oh gitu. Clean dan garang. Ya tapi cakep sih ya, terinspirasinya jadi karena itu ya. Nah ini Jimny kan peredarannya udah banyak ya di Indonesia populasinya. Bahkan sekarang sampai inden 2 tahun, 3 tahun, bahkan kabar terbaru sampai 5 tahun. Cukup gila sih. Sampai 5 tahun bro? Iya peminatnya, kacau kan? Kacau. Nah buat temen-temen yang punya Jimny terus ternyata pas ngeliat video kita nih tertarik. Kisarannya berapa sih? Aduh, ini sebenarnya baru soft launch ya. Dan ini juga mungkin baru tayang di media di Gridoto doang nih. Asli. Wah, ini gue belum pernah berani keluarin mobil ini nih. Gue belum pernah. Jadi gue cuman bisa bilang harganya itu under 15. Sebenarnya gampang. Kalau pengen kayak beli via Tokopedia pun bisa sekarang. Online pun bisa. Bisa DM kita juga di Instagram kita, dan kita juga ada channel YouTube juga nih bro, kebenaran. Apa tuh namanya? Nama channel YouTube kita Earth Auto Concept. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa di like, kasih komen yang menarik, terus ya kasih saran juga lah buat kita mobil apa lagi yang bakal diliput. Jangan juga lupa di subscribe channelnya Earth Auto Concept dan Great Automotive. See you.